Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep attitude atau sikap. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adisia Mahadewi, Joko Susanto, dan Duryatina Isnifahmi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sikap. Sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajak atau istiqomah, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Komponen-komponen sikap. Di sini komponen sikap ada 3. 1. Kognitif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. Yang kedua yaitu afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga yaitu konatif. Konatif berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Tingkatan sikap. 1. Menerima atau receiving, yaitu bersedia dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek yang dihadapi. 2. Menghargai atau following, yaitu mengajak orang lain berdiskusi tentang suatu masalah atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. 3. Merespon atau responding, yaitu bersedia memberi jawaban jika diberi pertanyaan dan bersedia mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diterimanya. 4. Bertanggung jawab atau responsible, yaitu bersedia bertanggung jawab atas segala pilihan yang dibuatnya dan segala resiko yang mungkin muncul setelahnya. Pengukuran sikap. Dalam pengukuran sikap ada beberapa macam cara, yang pada garis besarnya dapat dibedakan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengukuran sikap secara langsung dibedakan lagi menjadi 2, yaitu langsung tak berstruktur dan langsung berstruktur. 1. Pengukuran sikap secara langsung tak berstruktur. Pengukuran sikap langsung tak berstruktur ini merupakan cara pengukuran sikap yang cukup sederhana, dalam arti tidak diperlukan persiapan yang cukup mendalam guna mengadakan pengukuran sikap tersebut bila dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Sudah barang tentu hasil yang diperoleh kemungkinan juga tidak setangguh bila diambil dengan cara yang lain. Misalnya, mengukur sikap dengan wawancara bebas, free interview, dengan pengalaman langsung atau dengan survei, misal public opinion survey. 2. Pengukuran sikap secara langsung berstruktur. Pengukuran sikap ini menggunakan pernyataan-pernyataan yang telah disusun sedemikian rupa dalam suatu alat yang telah ditentukan dan langsung diberikan kepada subjek yang diteliti. Misalnya, pengukuran sikap dengan skala Bogardus. Skala Bogardus menyangkut jarak sosial, yaitu jarak sosial dari satu golongan atau kelompok terhadap golongan atau kelompok lainnya. Bogardus mengemukakan bahwa dalam suatu kelompok terdapat intensitas hubungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Bogardus mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau statements untuk mengetahui tingkatan intensitas hubungan dari suatu golongan atau kelompok terhadap golongan atau kelompok yang lainnya. Kemudian ada skala Thurston. Skala Thurston ini menggunakan pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa hingga merupakan rentangan atau range dari yang favorable atau yang mendukung sampai yang paling unfavorable atau yang tidak mendukung. Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan kepada subjek dalam suatu formulir, kemudian nanti akan dipilih sekelompok orang yang diminta untuk memberikan skor pada setiap pernyataan yang telah disajikan. Nilai skala tersebut bergerak dari angka 0 sampai dengan 11. Cara mengerjakannya, subjek diminta untuk memberikan tanda checklist pada pernyataan yang mereka setujui. Keadaan sikap seseorang terhadap objek ditunjukkan oleh nilai rata atau nilai median dari nilai skala yang pertanyaannya
yang pernyataannya disetujui. Kemudian ada skala Likert. Skala Likert menggunakan 5 alternatif jawaban atau tanggapan atas pernyataan-pernyataan tersebut. 5 alternatif jawaban tersebut adalah sangat setuju, setuju, tidak mempunyai pendapat atau ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nilai untuk masing-masing pernyataan bergerak dari angka 1 sampai dengan 5. Apabila pernyataan bersifat positif, maka orang tersebut memperoleh skor 5. Dan apabila pernyataannya bersifat negatif, kemudian orang tersebut memilih sangat setuju, maka orang tersebut memperoleh skor 1. Tiga, pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran sikap secara tidak langsung ini merupakan pengukuran sikap dengan menggunakan alat-alat tes, baik yang proyektif maupun yang non-proyektif, misalnya dengan tes Rorschach, PAT, dan dengan melalui analisis yang cukup rumit. Peneliti dapat mengetahui bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan sekitarnya. Pengukuran sikap secara tidak langsung ini begitu kompleks dan begitu rumit. Faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, itu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang cukup kuat. Yang kedua, ada pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan dapat memberikan corak pengalaman kepada individu-individu di sekitarnya. Akibatnya, tanpa disadari, kebudayaan tersebut telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap suatu masalah. Keempat, ada media massa. Berita yang disampaikan dari media massa itu bisa berpengaruh terhadap sikap konsumennya. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Yang keenam, faktor emosional. Kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.